wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2022 dengan NIM 400403226550014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang conveyor system type yang disusun materinya oleh kelompok 3. Materinya disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Berikut anggotanya. Kemudian conveyor system type. Conveyor adalah suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Conveyor banyak digunakan di industri manufaktur, pertambangan, pergudangan, dan logistik. Conveyor juga banyak dipakai di industri untuk transportasi barang yang jumlahnya sangat banyak dan berkelanjutan. Dalam kondisi tertentu, conveyor banyak dipakai karena mempunyai nilai ekonomis dibanding transportasi berat seperti truk dan mobil pengangkut. Keunggulan utama dari conveyor adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi biaya operasional, kapasitas angkut yang besar, meningkatkan keselamatan kerja, fleksibel dan dapat disesuaikan, mengurangi kerusakan produk, dapat beroperasi dalam berbagai lingkungan, dan juga menghemat ruang dan memaksimalkan area produksi. Di sini ada beberapa material umum yang digunakan dalam conveyor, yaitu ada baja karbon, stainless steel, aluminium, plastik, dan karet atau PVC. Jenis-jenis conveyor di sini ada 6. Yang pertama ada elevator conveyor, ada bucket conveyor, ada juga chain conveyor. Yang pertama elevator conveyor dirancang untuk membawa material ke atas atau ke bawah tanpa tumpahan. Conveyor ini jiwanya konstruksi dan manufaktur. Fungsinya untuk memindahkan barang dengan fleksibilitas tinggi menggunakan sabuk plastik modular. Kemudian juga mudah dibersihkan dan higienis, sehingga cocok untuk industri makanan dan farmasi. Komponen utamanya yaitu ada sabuk modular, ada roller penggerak dan struktur rangka, kemudian ada motor penggerak. Kelebihan dari elevator conveyor ini yang pertama ada menghemat ruang karena bergerak ke atas, kemudian ada efektif untuk material curah seperti pasir, biji-bijian atau batu kecil, kemudian yang ketiga ada cocok untuk transportasi vertikal. Namun kekurangannya yaitu perawatan yang lebih sulit karena desainnya yang lebih kompleks, kemudian juga ada risiko jatuhnya material jika sistem tidak stabil. Kemudian aplikasi elevator conveyor ini ada di bidang industri pertambangan, industri pangan, dan industri manufaktur dan konstruksi. Yang kedua ada bucket conveyor. Bucket conveyor terdiri dari ember yang melekat pada sabuk atau rantai dan bergerak secara kontinu untuk membawa material dari bawah ke atas. Umumnya digunakan dalam industri makanan, pertanian, dan pertambangan. Fungsinya untuk mengangkut material curah secara vertikal atau diagonal dengan ember atau bucket. Dan juga untuk meminimalkan tumpahan material selama transportasi. Komponen utama dari bucket conveyor ini yang pertama ada bucket atau ember, kemudian ada sabuk atau rantai, kemudian ada struktur pendukung dan juga motor penggerak. Kelebihan dari bucket conveyor ini yang pertama adalah cocok untuk material curah seperti gandum, pasir, dan biji-bijian. Kemudian untuk meminimalkan tumpahan material, kemudian juga bisa digunakan untuk transportasi vertikal dan horizontal. Kekurangannya yaitu kecepatan terbatas dibanding conveyor lain, dan juga ember bisa mengalami keausan jika material terlalu berat atau tajam. Kemudian pengaplikasiannya ada di bidang industri makanan, kimia, dan farmasi, dan juga ada di industri konstruksi. Yang ketiga ada chain conveyor. Chain conveyor menggunakan rantai baja sebagai media pengangkut yang membuatnya sangat kuat dan tahan lama untuk digunakan dalam industri berat. Biasanya digunakan dalam industri otomotif, manufaktur berat, dan pergudangan. Fungsinya untuk mengangkut barang berat atau berukuran besar secara horizontal. Komponen utama dari chain conveyor ini yaitu ada rantai penggerak, dan juga ada struktur pendukung dan rel, dan juga ada motor penggerak. Yang ketiga, dari chain conveyor ini memiliki kelebihan yaitu mampu membawa beban berat, kemudian tahan lama dan cocok untuk lingkungan kerja yang kasar. Yang terakhir, dapat beroperasi di kondisi suhu tinggi atau rendah. Kekurangannya dari chain conveyor ini adalah memerlukan perawatan rutin karena rantainya bisa aus, dan juga biaya instalasi lebih mahal dibanding belt conveyor. Dan ada diaplikasikan di industri otomotif, industri manufaktur berat, dan pengangkutan barang dalam gudang besar. Yang keempat ada modular belt conveyor. Modular belt conveyor terbuat dari segmen
plastik yang dapat disesuaikan dengan bentuk dan ukuran produk yang diangkut. Sering digunakan di industri makanan dan farmasi. Fungsinya untuk memindahkan barang dengan fleksibilitas tinggi menggunakan sabuk plastik modular. Komponen utamanya yaitu ada sabuk modular, ada roller penggerak dan struktur rangka, dan juga ada motor penggerak. Kelebihan dari modular belt conveyor ini yaitu mudah dibersihkan dan higienis, cocok untuk kemudian lebih fleksibel dibanding belt conveyor konvensional di seluruh sabuk. Kekurangannya bagi hubungan modul dan di industri yang kelima, conveyor menggunakan bilah berbentuk spiral dalam tabung tertutup untuk mengangkut material dari satu titik material berbentuk bubuk, semen, tepung, dan pasir halus. Fungsinya untuk memindahkan material berbentuk bubuk atau dengan cara diputar menggunakan ulir skrup. Skru, kemudian ada tabung, kemudian juga ada motor penggerak. Skru conveyor di sini memiliki kelebihan untuk material curah seperti tepung, semen, dan pasir halus, kemudian juga dapat digunakan dalam berbagai sudut, kemudian juga desain sederhana dan tidak membutuhkan banyak ruang. Kekurangannya tidak cocok untuk barang besar atau berat, kemudian juga gesekan antara material dan ulir bisa menimbulkan keausan yang cepat. Aplikasinya ada di bidang industri konstruksi. Yang keenam atau yang terakhir ada roller conveyor. Grinder berputar atau roller untuk menggerakkan barang bisa digerakkan oleh motor atau dengan bantuan gravitasi. Banyak digunakan dalam industri logistik dan pergudangan. Fungsinya untuk mengangkut barang bentuk kotak atau paket dengan menggerak juga motor penggerak. Kelebihan dari roller conveyor ini yaitu efektif untuk memindahkan barang dalam jumlah besar dan juga bisa digunakan dengan atau tanpa tenaga listrik, dan juga ada kelebihannya yaitu tahan lama dan memerlukan perawatan yang rendah. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk material curah atau berbentuk cair dan juga kurang fleksibel dalam transportasi ke atas atau ke bawah. Dan roller conveyor ini diaplikasikan di industri gudang dan distribusi, industri manufaktur, dan di bandara. Kesimpulannya, setiap jenis conveyor memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan industri. Pemilihan conveyor yang tepat bergantung pada jenis material yang akan dipindahkan, kapasitas angkut, lingkungan operasional, dan efisiensi produksi yang diinginkan. Dengan pemilihan conveyor yang tepat, industri dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi tenaga kerja manusia, dan mempercepat proses produksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.